Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Toto Syuhada, dosen Ilmu Sejarah Fakultas Psikologi Humaniora. Saya di sini mengikuti hibah internal UTS ya. Kemudian bersama tim saya, Pak Abdul Razak. Beliau adalah dosen seni di Seni Tari Fakultas Psikologi Humaniora juga. Kemudian dalam penelitian saya ini saya mengajak beberapa mahasiswa saya dan kita berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa. Kemudian judul yang saya ambil adalah pemanfaatan situs prasejarah di Desa Batu Tering, di mana dalam penelitian saya ini membahas bagaimana masyarakat menggunakan atau memanfaatkan situs prasejarah yang berupa tinggalan sarkofagus di wilayah Air Renung ya. Itu dimanfaatkan untuk apa, kemudian itu digunakan untuk apa oleh masyarakat setempat. Dari penelitian saya sendiri, saya berpikir bagaimana kita bisa mengembangkan suatu kawasan tersebut menjadi produk sejarah budaya yang akhirnya nanti bisa dijadikan pariwisata sejarah ataupun pariwisata budaya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lokal maupun internasional. Artinya daripada penelitian kita ini yang saya dapatkan kemarin itu lebih kepada bagaimana masyarakat sekitar itu memanfaatkan situs tersebut sebagai ritual sedekah orong kayak gitu. Kemudian masyarakat menggunakan situs tersebut untuk mencari tambahan perekonomian deh, intinya begitu kan. Karena memang dengan adanya situs yang kemudian dilindungi oleh cagar budaya, artinya ada sebuah destinasi wisata baru yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan menambah perekonomian baru di masyarakat tersebut. Kemudian saya mengambil prototipe Candi Gedong Songo ya, di Semarang itu ada yang namanya Candi Gedong Songo. Itu suatu kawasan pariwisata di mana Candi Gedong Songo ini terdapat beberapa candi, kemudian terdapat pula beberapa kawasan wisata yang di beberapa desa yang menaungi itu. Tapi suatu kawasan itu sudah menjadi suatu kawasan wisata budaya yang memang sudah berkembang dan maju. Dan saya melihat ini di Batu Tering ini berpotensi ketika kita memang mengolahnya menjadi kawasan wisata baru. Artinya di sana tidak hanya situs sarkofagus saja yang bisa kita kembangkan. Di sisi lain ada gua bersejarah yaitu Gua Liang Petang dan Gua Liang Bukal, dan itu ketika dieksplor itu ternyata bagus ketika kita jadikan destinasi wisata. Artinya para sejarawan dan para wisatawan lokal yang datang ke sana tidak hanya menikmati bebatuan sarkofagus saja, di mana kita mempelajari sejarah dan peninggalan budaya yang ada, tetapi kita juga bisa melihat bagaimana tinggalan zaman dahulu yang kita lihat berbentuk gua ya, di mana Gua Liang Petang ini bahasa Sumbawa ya, liang itu gua, petang itu gelap, jadi gua itu memang gua gelap gitu ya, artinya gelap, tetapi ketika kita gunakan untuk destinasi wisata ataupun untuk berfoto, swafoto dan sebagainya itu bagus, spotnya instagramable banget kayak gitu. Kemudian seperti Liang Bukal juga, liang itu artinya gua, kemudian bukal itu kelelawar ya, artinya dalam Gua Liang Bukal ini terdapat banyak kelelawar di dalamnya situ gitu. Dan itu dapat digunakan menjadi destinasi wisata juga ketika memang kita serius dalam mengelola wilayah ini menjadi suatu kawasan gitu ya. Dan sekarang ini kawasan itu memang kendalanya adalah jalan saja sih kalau menurut saya. Tetapi untuk nilai-nilai historisnya saya rasa sudah memenuhi syarat sebagai kawasan wisata sejarah ataupun wisata budaya yang dapat kita kembangkan untuk ke depan. Dan ketika memang kita serius untuk mengembangkan wisata budaya ini, akan banyak keuntungan yang bakal kita dapatkan. Di antaranya ketika memang serius ya, artinya UMKM yang memang perekonomian masyarakat yang banyak masyarakat laksanakan sekarang ini dapat lebih maju ya, di mana masyarakat Batu Tering itu banyak menjalankan roda perekonomian UMKM-nya gitu. Di mana ketika roda perekonomian ini maju, artinya ketika wilayah kawasan pariwisata budaya ini dapat kita jalankan dengan baik, artinya banyak pihak-pihak yang dapat diuntungkan. Seperti halnya ketika ada penyewaan kuda, kita bisa menggunakannya gitu ya. Ketika ada masyarakat yang bisa penyewaan mobil dan sebagainya dapat kita gunakan, kemudian ojek tradisional masyarakat juga dapat berputar dengan baik, kemudian sektor ekonomi mikro, kecil dan menengah pun dapat survive ketika memang kita serius mengembangkan kawasan ini menjadi kawasan wisata budaya.